Halo, perkenalkan nama saya Windy Happy Firmanda dari Universitas Ciputra Surabaya, program studi akuntansi. NIM saya 01060422100022. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jurnal, buku besar, dan neraca saldo, dan juga cara membuat jurnal, buku besar, dan neraca saldo dengan Microsoft Excel. Oke, sebelum membuat jurnal, kita membuat database dulu yang dimana di sini ada isinya akun-akun yang nantinya akan kita buat otomatis saat penjurnalan. Nah, pertama ada aset. Nah, di aset ini ada kas, piutang usaha, perlengkapan, lalu ada asuransi dibayar di muka, lalu ada sewa dibayar di muka, lalu ada peralatan kantor. Selanjutnya, dua selanjutnya liabilitas. Nah, di liabilitas ini ada utang usaha, lalu ada pendapatan diterima di muka, lalu yang ketiga ada ekuitas pemilik. Di ekuitas pemilik ini ada modal, lalu ada prive, selanjutnya di nomor 4 ada pendapatan, nah di pendapatan ini ada pendapatan jasa, lalu kelima ada beban. Di beban ini saya menuliskan 51 beban upah atau gaji. Lalu ada beban perlengkapan. Lalu ada beban sewa. Selanjutnya ada beban asuransi. Yang ke selanjutnya ada beban utilitas. Dan yang terakhir ada beban lain-lain. Oke, itu dia akun yang akan kita pakai.
Oke, di sini kita akan membuat jurnal. Kita tambahkan the name, ganti jurnal. Di jurnal ada nomor, tanggal, akun debit, kita singkat DB ya, akun kredit. Untuk kredit kita singkat KR. Di sini DB, debit. Di sini kredit. Nah, Lalu di sini kita lalu di sini kita akan memberikan keterangan. Di sini akun full. Oke, disesuaikan. Oke, untuk membuat di akun debit dan akun kredit. Oke, untuk membuat di akun debit dan akun kreditnya otomatis, kita bisa menggunakan cara ini. Kita blok, lalu data, kita pilih data validation, lalu kita ke tempat database. Oh, ini diganti analis, diganti list. Kita blok aset sampai beban lain-lain. Oke, kita klik. Nah, di sini sudah otomatis. Di akun full, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Sama dengan if dalam kurung C3 sama dengan 0 atau D3, D3, C3. Tutup kurung, enter. Nah, kita tinggal tarik rumusnya ke bawah. Nah, untuk dekreditnya kita masukkan utang usaha. Sebesar 7 juta. Oke, di keterangannya kita masukkan. Oke, di transaksi selanjutnya ada pada tanggal 3 Maret 2018 membeli perlengkapan secara cash sebesar 2 juta. Kita masukkan perlengkapan. Dan di sini kita masukkan cash. Nah, sebesar 2 juta. Nah, untuk di keterangannya kita tuliskan membeli perlengkapan kantor. Oke, pada transaksi selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2018 menerima kas atas pekerjaan yang telah dilakukan. Jadi ini masuknya di pendapatan ya. Kita jurnalkan.
Oke, di akun debitnya kita masukkan cash, di akun kreditnya kita masukkan pendapatan. Lalu, nah, nilainya berapa nih? Nah, nilainya ada 8 juta. Di keterangannya kita tuliskan, oke, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2018 membayar pada krediatur sebesar 4.500.000. Berarti dia bayar utang ya. Membayar. Berarti di sini utang usahanya berkurang nih. Di sini cashnya berkurang. Jadi di kredit ya, cash berkurang di kredit. Utang usaha berkurang di debit. Nah, sebesar 4 juta. 4.500.000. Nah, di sini dikasih keterangan membayar utang usaha. Lalu pada tanggal 20 Maret 2018 mencatat pendapatan atas pekerjaan yang telah dilakukan, pembayaran akan diterima pada tanggal 20 Maret 2018 mencatat pendapatan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Pembayaran akan diterima di akhir bulan sebesar 7 juta. Nah, di sini berarti dia adalah piutang karena dia udah melakukan pekerjaannya tapi belum dibayar nih. Nah, jadi dia eh, melakukan piutang. Nah, kita jurnalin ya. Di sini 20 delapan. Di sini ada piutang usaha, di sini ada pendapatan jasa. Nah, sebesar 7 juta. Nah, di keterangannya yaitu, oke, pada 25 Maret 2018 menerima cash atas pekerjaan yang akan dilakukan sebesar 8 juta. Karena di akunnya kita belum membuat pendapatan diterima di muka. Nah, sekarang kita buat ya di bagian. Oke. Oke, sekarang kita akan mulai menjurnal. 25. Di sini ada, di sini di akun kreditnya kita ada
Pendapatan, pendapatan diterima di muka. Nah, sebesar 8 juta. Untuk keterangan kita tuliskan, oke. Selanjutnya, selan- selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2018 membayar listrik dan air untuk bulan ini sebesar 1.500.000. Kita jurnalkan tanggal 30 Maret di akun debitnya kita beban utilitas, di akun kreditnya kita kas di akun kreditnya kita pakai cash dan se- sebesar 1.500.000. Untuk keterangannya kita tuliskan. Oke, di keterangan kita menuliskan membayar tagihan air dan listrik. Selanjutnya, oke, untuk transaksi selanjutnya ada pada tanggal 30 Maret 2018 membayar gaji pegawai bulan ini sebesar 8 juta. Jadi masuk ke beban gaji. Oke, kita tuliskan, oke kita jurnalkan 30 Maret 2018 beban upah, beban upah atau gaji ya. Nah, di sini kita masukkan akun cash. Nah, eh, di debitnya kita tuliskan 8 juta dan kreditnya juga 8 juta ya. Nah, keterangannya membayar gaji pegawai. Pada tanggal 30 Maret 2018 membayar premi asuransi bulan ini. Nah, dia masuk di beban. 30 Maret beban asuransi ya di debit, akun debitnya kita tuliskan beban asuransi. Di akun kreditnya kita tuliskan cash sebesar 4 juta. Nah, di sini kita tuliskan membayar asuransi. Pada tanggal 31 Maret 2018 menerima uang untuk transaksi nomor 7. Nah, jadi dia eh, mendapat pelunasan piutang nih sebesar 7 juta. Nah, jadi di sini kita jurnalkan 31 cash dan pendapatan sebesar 7 juta. Nah, di keterangannya kita tuliskan
Ini transaksi terakhir pada tanggal 31 Maret 2018 menarik cash untuk keperluan pribadi. Nah, ini dia berarti privé karena dia menarik uangnya sebesar 15 juta untuk keperluan pribadi. Nah, kita jurnalkan pada 31 Maret 2018 cash di akun debitnya kita masukkan privé. Di akun kreditnya kita masukkan cash sebesar 15 juta. Nah, untuk keterangannya yaitu Dina menarik uang untuk keperluan pribadi. Nah, udah jadi nih jurnal kita. Sudah terisi semua ya. Kalian udah buat jurnal nih. Nah, kalian tahu nggak sih jurnal itu apa? Oke, jurnal adalah suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti dengan menyebutkan akun yang akan didebit dan dikredit. Prosesnya disebut menjurnal atau journalism. Oke, sekarang udah tahu kan jurnal itu apa. Selanjutnya kita akan membuat buku besar ya. Kita buat sheet baru. Di sini direnam jadi buku besar. Oke, apa itu buku besar? Buku besar adalah kumpulan dari akun-akun sejenis yang satu sama lain saling berhubungan secara sistematis. Oke, sekarang kita akan membuat buku besar. Nah, kita tambahkan sheet baru, beri nama buku besar. Nah, kita akan membuat buku besar secara otomatis. Di sini kita akan menggunakan pivot. Insert, pilih pivot. Nah, kita kembali ke sheet journal. Kita blok dari nomor hingga akun full ke bawah. Klik OK. Nah, di sini kita akan pilih tanggal, debit, kredit. Nah, di filter kita masukkan akun full. Setelah muncul seperti ini, kita bisa mengganti nama-nama ini sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu di sini tanggal. Oke, setelah muncul seperti ini, kita bisa mengganti tulisan di sini menjadi tanggal. Di sini debit. Oke, setelah seperti ini kita akan memunculkan saldo dari debit dan saldo dari kredit. Yang pertama, kita akan memunculkan saldo dari debit terlebih dahulu. Caranya, klik, lalu pivot table, pilih calculate. Lalu di sini kita bisa tuliskan saldo debit. Nah, di sini ada formulanya yaitu sama dengan if dalam kurung jika debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurangin kredit atau kalau tidak 0. Kita klik OK. Nah, udah keluar nih saldo debit. Selanjutnya kita buat untuk yang saldo kreditnya sama seperti tadi.
Cuma dipindah aja. Jika kredit lebih besar dari debit, maka kredit dikurangi debit kalau tidak sama dengan 0. Seperti ini. Di sini kita tulis saldo kredit. Di sini kita tulis if dalam kurung jika kredit lebih besar dari debit, maka kredit dikurangin debit, kalau tidak hasilnya 0. Nah, kita klik OK. Nah, sudah keluar nih saldo debit dan saldo kredit. Setelah ini kita bisa klik di bagian akunnya sesuai dengan akun yang kita inginkan. Contohnya kas. Seperti ini. Nah, keluar nih transaksi kas yang kita jurnalkan sebelumnya. Nah, untuk akun yang lain kita tinggal copy saja. Nah, di sini kita bisa munculkan piutang usaha. Lalu di kolom selanjutnya bisa kita copy paste lagi. Nah, di sini kita bisa masukkan perlengkapan. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan lagi sewa dibayar di muka. Lalu kita masukkan lagi peralatan kantor. Lalu selanjutnya ada setelah peralatan kantor, utang usaha. Setelah utang usaha, kita bisa masukkan lagi pendapatan diterima di muka. Lalu ada modal. Setelah modal ada privé. Setelah privé kita bisa masukkan pendapatan jasa. Lalu beban upah. Selanjutnya beban asuransi. Dan yang terakhir yaitu beban utilitas. Oke, di sini kita klik beban utilitas. Nah, ini sudah jadi buku besar dari akun-akun yang kita jurnalkan. Dan ini adalah buku besarnya. Lalu setelah membuat buku besar, ini kita tulis buku besar. Lalu setelahnya ada neraca saldo. Nah, apa sih neraca saldo itu? Neraca saldo adalah daftar terperinci yang berisi saldo-saldo pada buku besar yang disusun di akhir periode akuntansi. Fungsinya untuk memastikan setiap transaksi berada pada nilai dan posisi yang benar. Oke.
Kita buat sheet baru, lalu kita kasih nama neraca saldo. Nah, untuk pivotnya sama seperti yang kita gunakan di buku besar. Jadi kita bisa copy paste di sini. Nah, bedanya di sini yaitu akun full dipindah ke row. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal rapikan. Di sini karena kita membuat neraca saldo, maka kita hanya membutuhkan saldo debit dan saldo kredit. Untuk debit dan kreditnya bisa kita hilangkan. Nah, jadi seperti ini. Karena tidak bisa menotal secara otomatis, kita bisa menggunakan rumus ini. Rumus ini sama dengan dalam kurung kita blok dari kas sampai beban utilitas. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, untuk yang kredit juga sama. Kita blok dari kas sampai beban utilitas. Tutup kurung. Nah, hasilnya sama nih. Kita bisa gunakan ini untuk lebih bagus. Nah, di sini kita ketik total. Kita sembunyikan saja ini. Nah, sudah jadi neraca saldonya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.